Di suatu masa ketika dunia dipenuhi tipu daya dan manusia tak lagi tahu mana kebenaran dan mana kebohongan, sosok itu disebut dengan banyak nama: Dajjal, Antikristus, Mesias palsu. Bahkan dalam ajaran Timur, ia dikenal sebagai simbol dari ilusi dan keserakahan manusia. Ia bukan sekadar tokoh dalam kitab suci, melainkan bayangan besar yang menghantui setiap peradaban. Satu sosok, satu makna, satu penipu yang akan mengguncang iman umat manusia di akhir zaman. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Dajjal dalam pandangan 5 agama besar dunia? Dan mungkinkah dia sudah berjalan di antara kita tanpa kita sadari? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Langit tampak tenang tapi bumi bergetar pelan, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di berbagai belahan dunia, manusia sibuk dengan ambisinya, membangun menara, menciptakan teknologi, dan mengejar kekuasaan. Namun di balik gemerlap itu, ada rasa takut yang tak diucapkan. Dunia terasa semakin gelap bukan karena malam, tapi karena hati manusia mulai kehilangan cahaya. Setiap agama berbicara tentang akhir zaman, tentang datangnya masa penuh fitnah dan kebingungan. Umat manusia akan dihadapkan pada ujian besar, bukan berupa perang atau bencana alam, tetapi kebingungan antara kebenaran dan kepalsuan. Dunia akan dipenuhi dengan berita yang sulit dipercaya, pemimpin yang tampak suci tapi menyembunyikan ambisi, dan kebenaran yang dikaburkan oleh keindahan dusta. Inilah masa di mana kebohongan akan terdengar seperti kebenaran, dan kebenaran akan dianggap ancaman. Para pemikir kuno pernah mengatakan, ketika manusia mencintai dunia lebih dari kebenaran, maka fitnah Dajjal sudah dimulai. Kalimat itu kini terasa nyata. Dunia modern dengan segala kecanggihannya telah mengubah wajah manusia menjadi dua: wajah publik yang penuh senyum dan wajah batin yang haus kuasa. Kita hidup di zaman di mana keimanan bisa dijual dengan harga perhatian dan moralitas ditukar dengan popularitas. Di sudut-sudut kota besar, orang beribadah dengan suara keras, tapi hatinya hampa. Di pedesaan, orang berdoa minta hujan, tapi menolak kebenaran yang datang tanpa pamrih. Di layar-layar digital, kebenaran dipelintir menjadi tontonan, dan kebohongan disembah sebagai hiburan. Dunia seolah menunggu sesuatu, entah akhir atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam kitab suci Islam, tanda-tanda kiamat disebut dengan jelas: gunung meletus, perang besar, dan munculnya sosok penipu akhir zaman. Namun banyak yang lupa bahwa tanda-tanda itu bukan hanya fenomena alam, tetapi juga cerminan dari kondisi batin manusia. Ketika manusia mulai menciptakan Tuhan-Tuhan baru dalam bentuk kekuasaan, harta, dan teknologi, itulah saat dunia mulai kehilangan arah. Seorang ulama pernah berujar, Dajjal tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk menguji siapa yang benar-benar beriman. Ucapan itu menggema di antara keresahan zaman. Mungkin dunia belum berakhir secara fisik, tapi secara moral dan spiritual, manusia sudah berada di tepi jurang. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, kapan Dajjal datang? Melainkan apakah kita siap jika fitnah itu sudah dimulai? Sebab, bisa jadi, penipuan besar itu tak datang dalam wujud makhluk mengerikan, melainkan dalam bentuk yang menenangkan. Sebuah janji, sebuah ide, bahkan sebuah sistem yang dianggap menyelamatkan. Langit malam tampak merah di ufuk barat. Angin berembus membawa suara yang samar. Fitnah terbesar akan datang saat manusia berhenti berpikir. Dan ketika dunia terlalu sibuk mencari Dajjal di luar sana, mungkin saat itu ia sudah bersemayam di dalam diri kita sendiri. Dalam ajaran Islam, nama Dajjal bukan sekadar simbol kejahatan, tetapi juga peringatan atas fitnah terbesar di akhir zaman. Rasulullah menggambarkannya dengan detail, agar umat manusia tidak tertipu oleh pesonanya. Ia disebut sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, sang Mesias palsu yang akan mengaku sebagai penyelamat dunia. Padahal sesungguhnya, dialah sumber kehancuran iman manusia. Para ulama menjelaskan kata Dajjal
berasal dari akar kata dajjala yang berarti menutupi atau menipu. Artinya, Dajjal bukan hanya penipu dengan kata-kata, tapi juga menutupi kebenaran dengan lapisan kebohongan yang tampak indah. Ia datang bukan dengan wajah jahat, melainkan dengan wajah yang memikat. Ucapannya terdengar lembut tapi maknanya mematikan. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal." Ini bukan sekadar ancaman, melainkan tanda bahwa ujian yang dibawa Dajjal akan mengguncang dasar keyakinan manusia. Ia tidak datang untuk menghancurkan fisik, tapi untuk menggoyahkan hati agar manusia sendiri yang meninggalkan Tuhannya. Ciri-cirinya disebutkan secara jelas. Seorang pemuda bertubuh besar, kulit kemerahan, berambut keriting, dan buta sebelah mata kanannya, yang tampak seperti buah anggur busuk. Di antara kedua matanya tertulis kata kafarer, kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang beriman. Namun yang lebih mengerikan bukanlah fisiknya, melainkan kekuatannya yang melampaui logika manusia. Dajjal akan memiliki kemampuan mengubah realitas. Ia bisa menurunkan hujan di tempat yang ia kehendaki, menghidupkan tanah gersang menjadi subur, dan bahkan menghidupkan orang mati. Semuanya adalah ilusi untuk menipu manusia. Ia akan menawarkan surga yang sebenarnya neraka, dan menakut-nakuti dengan neraka yang sebenarnya surga. Dunia akan terbalik, yang jahat tampak suci, yang benar tampak sesat. Di awal kemunculannya, ia akan mengaku sebagai orang beriman, lalu sebagai nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Banyak yang akan terpesona oleh ucapannya, sebab ia datang di masa manusia haus akan pemimpin dan keajaiban. Ia akan menjanjikan kemakmuran, menghapus penderitaan, dan membawa kedamaian dunia. Tapi semua itu hanyalah tirai emas yang menutupi jurang kegelapan. Menariknya, hadis-hadis menyebut bahwa fitnah Dajjal tidak hanya datang pada satu masa, tetapi berulang dalam bentuk yang berbeda. Artinya, setiap zaman memiliki cermin Dajjalnya sendiri, entah berupa ideologi, pemimpin, atau sistem yang mengajak manusia menjauh dari kebenaran dengan alasan kebaikan. Maka dalam pandangan Islam, Dajjal bukan sekadar tokoh masa depan, tapi juga peringatan untuk masa kini. Ia adalah simbol dari setiap kebohongan yang dibungkus kebenaran, setiap keindahan yang menipu, dan setiap kekuatan yang menolak Tuhan. Dan sebelum sosok itu benar-benar muncul, fitnahnya mungkin sudah lama berjalan, di layar, di hati, dan di setiap pilihan yang manusia buat setiap hari. Bayangkan seseorang yang mampu melakukan segala hal yang dianggap mustahil. Ia menurunkan hujan di tanah tandus, menyembuhkan orang yang sekarat hanya dengan sentuhan, dan membuat dunia tunduk padanya. Orang-orang melihatnya sebagai mukjizat, padahal semua itu hanyalah fitnah yang menyilaukan. Itulah Dajjal, sosok yang dijanjikan akan datang membawa ujian terbesar dalam sejarah manusia. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ia bukan sekadar legenda, melainkan peringatan universal, agar manusia selalu waspada terhadap tipu daya yang menyamar sebagai kebenaran. Fisiknya digambarkan tidak sempurna. Sebelah matanya buta, tubuhnya besar, dan langkahnya berat. Tapi di balik ketidaksempurnaan itu tersembunyi kekuatan luar biasa yang mampu memikat seluruh umat manusia. Kekuatan Dajjal bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Ia akan menunjukkan hal-hal yang membuat akal manusia terperangah. Lahan gersang menjadi hijau, air memancar dari tanah kering, dan orang mati seolah hidup kembali. Dunia akan terbelah menjadi dua. Mereka yang percaya pada keajaibannya, dan mereka yang tetap berpegang pada iman, meski tampak tertinggal dan menderita. Yang membuat fitnah ini begitu berbahaya adalah kemampuannya membalik persepsi. Dajjal bisa membuat orang mengira bahwa neraka adalah surga dan surga adalah neraka. Dalam satu riwayat, Rasulullah bahkan memperingatkan
Barang siapa memasuki surganya Dajjal, maka sesungguhnya ia telah masuk ke neraka Allah. Pesan ini jelas. Manusia tidak bisa lagi menilai kebenaran dari apa yang tampak, tapi dari iman yang tertanam di hati. Ia akan berkeliling di seluruh penjuru bumi, kecuali Makkah dan Madinah. Dua kota suci itu dijaga malaikat, menjadi benteng terakhir dari fitnahnya. Namun di luar tembok itu, dunia akan berguncang. Banyak orang yang sebelumnya beriman akan tergoda oleh janji kemudahan dan kemakmuran yang ditawarkannya. Ada yang rela meninggalkan akidah demi roti yang diberinya. Ada pula yang menjual kepercayaannya demi keamanan semu. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Dajjal akan memiliki lautan api dan sungai air. Namun hakikatnya terbalik. Api yang ia miliki adalah kesejukan bagi orang beriman, sedangkan airnya adalah azab bagi yang tertipu. Semua itu menunjukkan betapa realitas di akhir zaman akan menjadi ilusi, di mana kebenaran dan kebatilan sulit dibedakan kecuali bagi hati yang bersih. Ujian terbesar bukan pada kemampuan Dajjal menipu dunia, tapi pada kemampuan manusia mempertahankan imannya di tengah kebingungan itu. Ketika kekuatan dan keajaiban menjadi ukuran kebenaran, saat itulah manusia mulai kehilangan arah. Sebab fitnah Dajjal bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap setia kepada kebenaran, meski tampak lemah dan kalah. Dan mungkin yang paling menakutkan bukanlah ketika Dajjal benar-benar muncul, tapi ketika fitnahnya sudah hidup di antara kita, dalam bentuk keserakahan, kebohongan, dan keinginan untuk menjadi Tuhan atas sesama manusia. Dalam ajaran Kristen, nama Dajjal dikenal dengan sebutan Antikristus, sang penentang Kristus, simbol kebohongan yang akan muncul sebelum datangnya hari penghakiman. Ia bukan hanya musuh Yesus, tetapi juga gambaran tentang roh kejahatan yang bekerja di antara manusia, menipu hati mereka dengan kedok kasih dan keselamatan. Kitab Perjanjian Baru menyebutkan, anak kebinasaan akan duduk di bait Allah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah inti dari sosok Antikristus, seseorang atau kekuatan yang meniru kemuliaan Kristus untuk menyesatkan dunia. Ia datang dengan janji damai, tapi di balik itu tersembunyi kekuasaan yang ingin menyingkirkan kebenaran sejati. Dunia akan percaya padanya, sebab ia berbicara dengan kasih yang menenangkan. Namun tujuannya adalah menghapus cahaya iman dari hati manusia. Antikristus digambarkan membawa tanda rahasia yang menakutkan, angka 666, simbol dari kesempurnaan palsu, tiruan dari Trinitas yang suci. Angka ini bukan sekadar lambang mistik, melainkan metafora tentang sistem yang memperbudak manusia secara halus. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa mereka yang menerima tanda itu akan hidup mudah di dunia, sementara yang menolak akan ditindas dan kelaparan. Begitulah cara Antikristus bekerja, bukan dengan kekerasan di awal, tapi dengan godaan kemudahan. Para teolog Kristen percaya bahwa kedatangannya akan didahului oleh masa kekacauan besar, perang, bencana, dan hilangnya nilai moral. Ketika manusia kehilangan arah dan mulai mencari penyelamat baru, saat itulah ia akan muncul. Dengan kekuatan lidah dan karisma luar biasa, ia akan membuat dunia bertekuk lutut. Orang-orang akan melihatnya sebagai harapan baru, padahal ia adalah palsu yang sempurna. Bayangan gelap yang menyamar dalam terang. Namun dalam pandangan iman Kristen, Antikristus bukan hanya sosok tunggal di masa depan. Ia juga bisa muncul di setiap zaman, di setiap tempat, dalam bentuk ideologi, pemimpin, atau bahkan gaya hidup yang menolak Kristus. Dalam surat Yohanes tertulis, telah banyak Antikristus muncul di antara kita, dan dari situlah kita tahu bahwa akhir zaman telah dekat. Artinya, Antikristus bukan hanya peristiwa akhir, tapi juga cermin dari zaman yang kehilangan kebenaran. Yang membuat narasi ini begitu kuat adalah pesan moral di baliknya. Antikristus menjadi simbol peringatan bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah jahat. Ia bisa tampil menawan, penuh cinta, dan seolah membawa kedamaian.
Namun di balik itu, ada niat untuk menjauhkan manusia dari sumber cahaya sejati, yaitu Tuhan. Dalam konteks modern, banyak umat Kristen menafsirkan bahwa roh antikristus sudah bekerja melalui dunia yang semakin materialistis, di mana kebenaran diukur dari kekuasaan dan harta. Dunia yang mencintai bayangan lebih dari terang dan lebih memuja penciptaan daripada Sang Pencipta. Pada akhirnya, kisah antikristus dalam tradisi Kristen bukan sekadar peringatan religius, tetapi juga refleksi spiritual tentang bagaimana manusia mudah tertipu oleh kebaikan palsu. Dan mungkin itulah sebabnya banyak yang bertanya-tanya, ketika Dajjal muncul nanti, apakah kita benar-benar bisa mengenalinya? Atau justru seperti yang dikatakan dalam Alkitab, kita telah mengikutinya sejak lama tanpa menyadarinya. Dalam keyakinan Yahudi, dunia menantikan kedatangan Hamasyah, Sang Mesias sejati yang dijanjikan Tuhan, untuk membawa keadilan dan kedamaian abadi. Namun sejarah panjang umat Yahudi juga dipenuhi dengan kemunculan sosok-sosok yang mengaku sebagai Mesias, namun justru membawa penderitaan dan kehancuran. Dari sanalah lahir konsep Mesias palsu, sosok penipu yang meniru tanda-tanda keselamatan, tapi mengarahkan manusia pada kegelapan. Sejak zaman kuno, bangsa Israel seringkali berada di bawah penjajahan dan kesengsaraan. Dalam kondisi seperti itu, muncul harapan besar bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka. Tetapi di saat harapan mencapai puncaknya, justru muncul tokoh-tokoh yang memanfaatkan keputusasaan itu. Mereka berbicara dengan lantang, membawa nubuat palsu, dan mengklaim memiliki wahyu dari Tuhan. Namun, hasil akhirnya selalu sama, kekecewaan dan kehancuran. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Shabbetai Zevi, seorang tokoh abad ke-17 yang mengaku sebagai Mesias yang dijanjikan. Ia memikat ribuan pengikut di seluruh dunia Yahudi. Orang-orang menjual hartanya, meninggalkan pekerjaan, dan menunggu keajaiban besar. Tapi kenyataan berbalik pahit. Ketika dihadapkan pada ancaman, Shabbetai Zevi justru murtad dan memeluk agama lain. Sejak saat itu istilah Mesias palsu menjadi luka kolektif dalam sejarah Yahudi. Tanda bahwa penipuan spiritual dapat mengguncang fondasi iman seluruh umat. Namun yang menarik, tradisi Yahudi tidak memandang fenomena Mesias palsu sekadar kegagalan manusia, melainkan ujian bagi keyakinan. Dalam teks-teks Talmud, disebutkan bahwa sebelum Mesias sejati datang, akan muncul banyak penipu yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Mereka akan memanfaatkan penderitaan, menjanjikan kemenangan, dan membangun gerakan besar, hanya untuk menjerumuskan umat ke dalam kegelapan baru. Dalam pandangan mistik Kabalah, sosok Mesias palsu juga mencerminkan bayangan dari keinginan manusia sendiri. Ketika manusia terlalu haus akan pembebasan duniawi, maka ia menciptakan penyelamat yang sesuai dengan keinginannya, bukan dengan kehendak ilahi. Inilah akar dari penipuan spiritual. Ketika manusia ingin Tuhan tunduk pada kehendaknya, bukan sebaliknya. Konsep ini menimbulkan refleksi mendalam. Setiap kali umat manusia terlalu cepat percaya pada sosok yang menjanjikan surga di bumi, mereka justru membuka pintu bagi Mesias palsu. Sebab penipuan yang paling halus bukanlah kebohongan yang jelas, melainkan kebenaran yang diselewengkan sedikit demi sedikit. Para rabi memperingatkan bahwa Mesias sejati tidak akan datang dengan kemegahan atau tipu daya, melainkan dengan kedamaian batin yang tak membutuhkan pengakuan dunia. Sementara Mesias palsu akan datang membawa kebisingan, kekuasaan, dan janji-janji besar yang menenangkan telinga, tapi menghancurkan jiwa. Jika dilihat dari kacamata yang lebih luas, konsep Mesias palsu dalam Yahudi seakan bergaung dengan sosok Dajjal dalam Islam dan Antikristus dalam Kristen. Ketiganya adalah cermin dari satu kebenaran universal, bahwa manusia akan diuji dengan kebohongan yang menyerupai kebenaran.
Dan ketika dunia mulai menyembah ilusi penyelamatan yang palsu, mungkin saat itulah ujian akhir zaman benar-benar dimulai. Dalam ajaran Hindu, kisah tentang penipu besar di akhir zaman tidak disebut dengan nama Dajjal atau Antikristus, tetapi maknanya tak jauh berbeda. Di dalam teks-teks purba seperti Mahabharata dan Purana, disebutkan tentang Kali Yuga, zaman kegelapan ketika kebenaran melemah, manusia dikuasai nafsu dan penipuan menjadi bagian dari kehidupan. Di masa inilah akan muncul sosok jahat yang memprovokasi manusia untuk saling menghancurkan. Dikenal dalam beberapa ajaran dengan nama Shangkhuni, simbol kelicikan dan kekacauan moral. Kali Yuga digambarkan sebagai masa ketika nilai-nilai dharma, kebenaran dan kebajikan hanya tersisa seperempat dari kekuatannya. Orang jujur dianggap bodoh, sementara yang curang dipuja. Mereka yang berilmu mencari pujian, bukan pencerahan. Pemimpin memperdagangkan kekuasaan dengan kebohongan, dan rakyat kehilangan arah spiritual. Dalam suasana seperti itulah Shangkhuni muncul, bukan sebagai iblis berwujud menakutkan, tetapi sebagai manusia cerdas dan memesona yang mampu mengubah kejahatan menjadi tampak seperti kebajikan. Ia disebut-sebut sebagai simbol energi destruktif dari Kali, dewa kehancuran zaman. Shangkhuni bukan sekadar musuh luar, melainkan perwujudan dari Maya, ilusi besar yang membuat manusia melihat kebohongan sebagai kebenaran. Ia memanfaatkan keserakahan, kemarahan dan kebencian manusia untuk menyalakan api perang. Dengan kata-kata yang memikat, ia menanamkan benih keangkuhan di hati para pemimpin, hingga dunia terpecah oleh ego dan keinginan menguasai. Teks kuno Vishnu Purana menjelaskan bahwa di akhir masa Kali Yuga, manusia akan kehilangan kemampuan membedakan dharma dari adharma. Mereka akan memuja orang-orang kaya dan berkuasa, dan melupakan orang bijak yang sederhana. Itulah masa di mana Shangkhuni dikatakan menebar pesona, menggiring manusia pada kehancuran spiritual. Ia tidak menghancurkan dunia dengan senjata, melainkan dengan pikiran dan ucapan yang menipu. Namun ajaran Hindu juga menyebut bahwa di balik kekacauan itu akan lahir penyelamat sejati, Kalki, inkarnasi terakhir Dewa Wisnu. Ia akan datang menunggang kuda putih, membawa pedang api, untuk mengakhiri masa penipuan dan memulihkan dharma di bumi. Pertarungan antara Kalki dan Shangkhuni bukan hanya perang antara dua makhluk, tapi simbol pertarungan abadi antara kebenaran dan ilusi, antara kesadaran dan kebodohan. Yang menarik, kisah ini bergaung dengan pesan universal dari agama lain, bahwa penipuan akhir zaman tidak selalu datang dalam bentuk setan, melainkan akal manusia yang digunakan untuk menipu diri sendiri. Shangkhuni hidup di setiap hati yang membiarkan keserakahan menguasai kebijaksanaan, di setiap lidah yang memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan pribadi. Dalam pandangan Hindu, penyelamatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari bangkitnya kesadaran untuk melawan ilusi dunia. Sebab dunia ini adalah panggung besar Maya, dan Shangkhuni hanyalah bayangan dari keinginan manusia yang tak pernah puas. Dan mungkin, seperti Dajjal dan Antikristus, Shangkhuni bukanlah sosok tunggal yang menunggu di masa depan, melainkan cermin zaman sekarang, ketika manusia tak lagi mampu membedakan terang dan bayangan. Berbeda dari tradisi Abrahamik yang menggambarkan Dajjal sebagai sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman, ajaran Buddha memandang penipu besar itu bukan sebagai makhluk eksternal, melainkan ilusi yang hidup di dalam diri manusia. Dalam pandangan Buddhisme, penderitaan terbesar tidak datang dari luar, tapi dari pikiran yang terikat pada kebohongan. Dan di sanalah Dajjal menemukan bentuknya, bukan sebagai raksasa bermata satu, tapi sebagai keserakahan, kebencian dan kebodohan yang menguasai batin manusia. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa dunia ini dipenuhi oleh maya atau ilusi. Manusia hidup mengejar bayangan kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa semuanya hanyalah pantulan keinginan yang tak pernah terpuaskan.
Ketika seseorang mulai menyembah harta, kekuasaan, dan diri sendiri, maka ia telah menjadi pengikut Dajjal. Bukan karena tunduk pada sosok jahat, tapi karena dikalahkan oleh egonya sendiri. Dalam kitab Dhammapada disebutkan, musuh terburuk bukan di luar sana, melainkan dalam pikiran yang tak terkendali. Kalimat itu menjadi dasar bagi banyak biksu untuk menafsirkan bahwa akhir zaman dalam Buddhisme bukanlah kehancuran bumi, melainkan kehancuran kesadaran. Dunia bisa saja tetap berdiri, namun jika manusia kehilangan belas kasih dan kebijaksanaan, maka itu adalah kiamat sejati. Buddhisme mengajarkan 3 racun utama yang menghancurkan batin manusia: lobha, keserakahan; dosa, kebencian; dan moha, kebodohan. Ketiganya adalah wajah Dajjal dalam diri. Ketika manusia dikuasai oleh keinginan tanpa batas, mereka mulai menipu, berperang, dan menghancurkan satu sama lain demi ilusi yang mereka sebut kebahagiaan. Dunia tampak berputar seperti biasa, namun sesungguhnya sudah tenggelam dalam kegelapan batin. Yang menarik, dalam ajaran Mahayana, muncul konsep tentang Mara, dewa godaan yang berusaha menghalangi manusia mencapai pencerahan. Mara bukan makhluk yang berdiri di hadapan manusia, tetapi bayangan di dalam pikirannya. Ia menanamkan keraguan, kemarahan, dan rasa ingin diakui. Dengan lembut ia membisikkan kata-kata seperti, "Kau lebih suci dari yang lain," atau "Kau tidak butuh kebenaran karena kau sudah memilikinya." Itulah tipu daya tertinggi, membuat manusia yakin bahwa dirinya benar, bahkan saat tenggelam dalam kesombongan. Bagi umat Buddha, melawan Dajjal berarti melawan diri sendiri. Setiap kali seseorang mampu mengendalikan amarahnya, memaafkan kebencian, dan melepaskan keinginan yang membutakan, maka ia telah menaklukkan fitnah itu. Tak perlu menunggu akhir zaman, karena pertempuran itu terjadi setiap hari, di dalam hati, dalam pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah hidup. Maka dalam pandangan Buddhisme, Dajjal bukanlah makhluk yang akan datang dari langit atau lembah gelap, melainkan cermin dari pikiran manusia yang kehilangan pencerahan. Dan selagi manusia terus menipu dirinya sendiri dengan ilusi dunia, maka akhir zaman tidak pernah jauh. Ia sudah berjalan di dalam setiap langkah yang diambil tanpa kesadaran. Meski berbeda dalam nama dan bentuk, kelima agama besar dunia, Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha, seolah berbicara dalam satu bahasa ketika membahas sosok penipu akhir zaman. Masing-masing menyebutnya dengan istilah berbeda: Dajjal, Antikristus, Mesias palsu, Shangkhuni, atau Mara. Namun di balik perbedaan itu, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Peringatan tentang masa ketika manusia tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dari padang pasir Arab hingga biara Himalaya, dari kitab suci hingga teks kuno, semua mengajarkan bahwa penipuan terbesar bukanlah tipu daya makhluk jahat, melainkan hilangnya kesadaran manusia terhadap kebenaran sejati. Dalam Islam, Dajjal menipu manusia dengan mukjizat palsu. Dalam Kristen, Antikristus menguasai hati umat dengan kasih palsu. Dalam Yahudi, Mesias palsu menjanjikan kebangkitan yang berakhir kehancuran. Dalam Hindu, Shangkhuni membakar dunia dengan ego dan amarah. Sementara dalam Buddhisme, Mara menyesatkan batin melalui kesombongan dan ilusi. Semua menegaskan hal yang sama. Kejahatan tidak selalu datang dengan wajah mengerikan, tapi sering tampil dalam bentuk yang manusia puja. Jika direnungkan lebih dalam, semua kisah ini bukan sekadar nubuat masa depan, tapi cermin dari kondisi dunia sekarang. Manusia menciptakan teknologi yang seolah memberi kekuatan tanpa batas, membangun peradaban yang memuja materi, dan menganggap moralitas hanya perkara pilihan pribadi. Disinilah konsep penipu besar menemukan wujud modernnya, bukan lagi dalam sosok manusia ajaib, tapi dalam sistem dan pikiran yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual. Yang membuat kisah ini semakin universal adalah pesannya yang sederhana namun dalam. Fitnah terbesar di akhir zaman adalah kehilangan makna kebenaran.
Ketika setiap agama memperingatkan umatnya untuk berhati-hati, sesungguhnya mereka semua sedang berbicara tentang hal yang sama, menjaga kesadaran agar tidak ditelan ilusi dunia. Dalam dialog lintas agama, beberapa tokoh spiritual bahkan menyebut bahwa Dajjal, Antikristus, Syangkuni, dan Mara hanyalah simbol dari perang batin yang sama. Pertempuran antara nurani dan nafsu, antara kesadaran dan kebodohan, antara cinta sejati dan keserakahan yang menyamar sebagai cinta. Setiap agama memberi jalannya sendiri, tapi tujuan akhirnya tetap satu: menuntun manusia menuju kebenaran yang tak bisa dibeli oleh dunia. Dan mungkin disinilah letak kebijaksanaan tertinggi. Bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana setiap manusia mampu menjaga cahaya kebenaran di dalam dirinya, agar tidak padam oleh tipu daya yang kian halus. Sebab jika ditarik ke akar terdalamnya, Dajjal bukanlah musuh agama tertentu. Ia adalah ujian bagi seluruh umat manusia. Ujian untuk melihat siapa yang akan tetap teguh pada kebenaran dan siapa yang akan berlutut pada keindahan palsu. Dan kini, ketika dunia semakin terhubung, namun hati manusia semakin jauh, pertanyaan itu kembali menggema. Apakah kita masih bisa mengenali kebenaran ketika kebohongan tampil dengan wajah yang begitu meyakinkan? Kini di abad modern, nama Dajjal tidak lagi hanya disebut di mimbar-mimbar keagamaan, tetapi juga dalam diskusi, filsafat, politik, bahkan teori konspirasi global. Sosok ini telah melampaui batas agama, menjelma menjadi simbol universal tentang kekuasaan yang menipu dan kebenaran yang dikendalikan. Dunia seolah sedang memainkan naskah besar, di mana kebenaran dan kebohongan berganti peran dengan begitu halus hingga sulit dibedakan. Dajjal bukan lagi sosok bertubuh besar dengan mata satu seperti dalam gambaran klasik. Kini, mata satu itu bisa berarti penglihatan tunggal yang menguasai dunia, simbol dari kekuatan yang mengontrol informasi, opini, dan kepercayaan manusia. Ia ada dalam sistem yang menata cara kita berpikir, menilai, bahkan mencintai. Kekuatan yang tak lagi perlu menampakkan wajah, cukup melalui layar di tangan kita. Dunia menjadi panggung ilusi, dan manusia, tanpa sadar, menjadi penonton yang terhipnotis oleh pertunjukan ciptaan mereka sendiri. Jika dulu Dajjal menjanjikan surga dan neraka yang terbalik, kini janji itu berbentuk lebih halus. Kebahagiaan instan, kepuasan tanpa makna, kebebasan tanpa arah. Masyarakat global hidup dalam era di mana kecepatan menggantikan kebijaksanaan dan kebenaran dikalahkan oleh hal yang paling sering dilihat. Dalam diam, fitnah Dajjal menemukan bentuknya dalam teknologi, propaganda, dan ideologi yang semuanya tampak bermanfaat, tapi perlahan mematikan kepekaan hati manusia. Ketika informasi bisa dimanipulasi dan opini bisa dibeli, siapakah yang memegang kendali atas kebenaran? Banyak orang percaya bahwa Dajjal telah lahir dalam bentuk sistem yang menciptakan ketergantungan pada data, algoritma, dan keinginan tak berujung. Dalam dunia di mana angka lebih penting dari nurani dan citra lebih kuat dari realitas, manusia mulai kehilangan kemampuan untuk merasa, hanya bisa menilai. Sebagian tokoh spiritual menyebut bahwa fitnah terbesar Dajjal di masa ini adalah menjadikan manusia merasa seperti Tuhan, seolah segala sesuatu bisa dikendalikan oleh tangan dan pikirannya. Namun tanpa disadari, manusia justru diperbudak oleh ciptaannya sendiri. Mesin-mesin berpikir yang ia buat kini menilai dirinya, mengatur seleranya, dan menentukan apa yang pantas ia percaya. Ilusi kebebasan inilah yang menjadi penjara paling sempurna. Dunia yang dulu takut pada monster bermata satu, kini hidup di bawah pengawasan mata global yang lebih nyata. Kamera, data, dan algoritma yang tahu lebih banyak tentang manusia daripada manusia itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, batas antara spiritualitas dan teknologi semakin kabur. Apakah Dajjal masih harus datang? Atau ia sudah berjalan di antara kita, melalui sistem yang memuja efisiensi tapi melupakan makna?
Di tengah gemerlap dunia digital, suara para nabi terdengar semakin samar, bahwa fitnah Dajjal bukan tentang ketakutan, tapi tentang kehilangan arah. Dan mungkin penipu terbesar di zaman ini bukan sosok di luar sana, melainkan dunia yang kita bangun sendiri atas nama kemajuan. Manusia kini hidup dalam zaman yang seolah melampaui keajaiban. Dengan satu sentuhan, dunia bisa berubah. Dengan satu algoritma, jutaan pikiran bisa diarahkan. Namun di balik kehebatan itu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Iman dan kesadaran spiritual yang dulu menjadi penuntun arah hidup manusia. Teknologi memberi kemudahan, tetapi juga menciptakan dinding yang memisahkan manusia dari makna hakiki keberadaannya. Dajjal dalam bentuk modernnya bukan lagi makhluk dengan kekuatan gaib, melainkan sistem yang membuat manusia percaya bahwa mereka tak lagi membutuhkan Tuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk mencari kebenaran, kini berubah menjadi alat untuk membentuk realitas baru. Realitas buatan yang diatur oleh data, bukan nurani. Manusia menciptakan dunia digital yang sempurna, tapi lupa bahwa kesempurnaan tanpa jiwa hanyalah kehampaan yang memantul. Bayangkan seseorang yang lebih percaya pada mesin pencari dibanding pada kebijaksanaan hati. Segala sesuatu kini diukur oleh angka, algoritma, dan kecepatan. Nilai moral tak lagi dipertimbangkan. Yang penting adalah hasil dan pengakuan. Disinilah fitnah halus itu bekerja, membuat manusia merasa cerdas namun kehilangan makna, merasa bebas, namun sebenarnya terikat oleh sistem yang tak terlihat. Sebagian pemikir menyebut bahwa dunia modern telah memasuki era mata Dajjal. Bukan karena satu mata yang buta, tetapi karena cara pandang manusia yang kini melihat hanya dengan logika, tanpa hati. Semua diukur dari apa yang tampak, bukan dari apa yang benar. Dalam kebisingan informasi, suara nurani tenggelam di antara notifikasi dan algoritma yang menjerat pikiran. Yang lebih mengerikan, manusia mulai menciptakan versi digital dari dirinya sendiri. Avatar, profil, citra sempurna yang berbeda jauh dari siapa dia sebenarnya. Dunia maya menjadi panggung besar untuk menampilkan kebaikan palsu, kasih palsu, bahkan iman palsu. Orang berdoa untuk dilihat, berbagi kebajikan demi pujian, dan mencari Tuhan melalui layar, bukan lagi dalam keheningan hati. Bukankah ini seperti kisah Dajjal yang menjanjikan surga yang ternyata neraka? Namun, ajaran agama selalu menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat. Yang berbahaya bukan kemajuannya, tapi manusia yang meletakkan kepercayaannya pada ciptaannya sendiri. Ketika manusia mulai menyembah teknologi, uang, dan sistem, saat itulah fitnah Dajjal telah bekerja sempurna, tanpa perlu wujud, tanpa perlu perang, hanya melalui kenyamanan yang membuat manusia lupa untuk berpikir. Pertentangan antara iman dan teknologi bukanlah pertempuran fisik, melainkan perang sunyi di dalam diri, antara keinginan untuk menguasai dunia dan kerendahan hati untuk tunduk pada kebenaran. Dalam dunia yang semakin cepat, iman terasa lambat. Dalam dunia yang serba otomatis, doa terasa kuno. Namun justru di titik itulah manusia diuji. Apakah ia akan menjadi hamba pengetahuan atau tetap menjadi hamba Tuhan? Sebab pada akhirnya teknologi bukanlah musuh, melainkan cermin dari siapa kita sebenarnya. Dan cermin itu kini sedang menunjukkan kenyataan pahit, bahwa dalam mengejar kemajuan, manusia mungkin sedang berlari menuju bentuk baru dari Dajjal yang ia ciptakan sendiri. Di dunia yang semakin terhubung, perbedaan tafsir justru semakin tampak. Setiap agama berbicara tentang penipu akhir zaman dengan keyakinannya sendiri, dan setiap umat merasa tafsirnya paling benar. Islam menyebutnya Dajjal, Kristen menyebutnya Antikristus, Yahudi menyebutnya Mesias palsu. Sementara Hindu dan Buddha melihatnya sebagai ilusi dan kegelapan batin manusia. Namun di balik semua itu muncul pertanyaan besar. Apakah mereka semua berbicara tentang sosok yang sama? Atau hanya melihat bayangan yang berbeda dari sumber cahaya yang sama? Di Timur Tengah,
para ulama dan pendeta seringkali berdebat dalam forum-forum teologi. Satu pihak menyatakan bahwa Dajjal adalah manusia nyata, utusan setan yang akan muncul menjelang kiamat. Pihak lain berpendapat bahwa ia hanyalah simbol dari kekuasaan yang melawan Tuhan. Disinilah konflik keyakinan memuncak. Sebagian menunggu kedatangannya secara fisik, sementara sebagian lain yakin bahwa ia sudah lama hadir dalam sistem, dalam budaya, bahkan dalam diri manusia sendiri. Dalam agama Kristen, muncul pemahaman bahwa Antikristus adalah kekuatan global yang menentang Kristus dan menyesatkan banyak orang melalui kemajuan dunia. Dalam Islam, Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar yang akan menguji iman, bukan hanya dengan keajaiban, tetapi dengan pembalikan kebenaran. Dalam tradisi Yahudi, Mesias palsu bukan hanya ancaman spiritual, tetapi juga refleksi atas sejarah manusia yang selalu mencari penyelamat tanpa memahami makna penyelamatan. Di sisi lain, para pemikir Timur memandang bahwa semua sosok ini adalah manifestasi dari kegelapan batin manusia, bahwa selama manusia masih terikat pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka penipu itu akan terus hidup, bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam pikiran setiap manusia. Dalam ajaran Buddha, siapapun yang menipu dirinya dengan kesombongan dan keinginan duniawi, maka ia telah menjadi Dajjal bagi dirinya sendiri. Ironisnya, perbedaan tafsir itu bukan memperkuat iman, tapi seringkali melahirkan pertentangan baru. Banyak kelompok merasa memiliki kebenaran tunggal, lalu menuduh kelompok lain sebagai pengikut Dajjal. Fitnah yang seharusnya diwaspadai, kini justru dijadikan senjata untuk saling menghakimi. Seolah manusia lupa bahwa inti dari semua ajaran adalah mencari kebenaran, bukan memperdebatkannya. Namun ada pula sekelompok pemikir lintas agama yang mulai melihat keterkaitan di antara semuanya. Mereka menilai bahwa Dajjal hanyalah nama berbeda dari satu realitas universal, yaitu kejahatan yang menipu manusia untuk mencintai dunia lebih dari kebenaran. Dalam setiap kitab pesannya serupa. Berhati-hatilah terhadap kebohongan yang menyerupai kebenaran, terhadap keajaiban yang membawa kesesatan, dan terhadap penyelamat yang sebenarnya penipu. Ketika dunia sibuk memperdebatkan siapa Dajjal yang sesungguhnya, mungkin pesan sejatinya telah terlupakan. Dajjal bukan sekadar sosok yang harus dicari, tapi cermin yang harus dihindari. Ia muncul setiap kali manusia kehilangan kerendahan hati, setiap kali iman digantikan oleh kesombongan intelektual, dan setiap kali cinta digantikan oleh keinginan menguasai. Dan kini, ketika setiap agama saling menuding siapa yang sesat dan siapa yang benar, barangkali fitnah itu telah bekerja dengan sempurna, karena Dajjal tidak butuh pengikut baru. Ia hanya perlu manusia yang berhenti mencari kebenaran. Dunia kini telah sampai pada masa yang paling membingungkan dalam sejarahnya. Di tengah kemajuan yang luar biasa, manusia justru kehilangan arah moral dan spiritual. Kebenaran menjadi relatif, keadilan bisa dibeli, dan kebohongan tampil elegan dengan wajah yang meyakinkan. Banyak yang merasa hidup di masa paling cerdas, padahal tanpa disadari, inilah masa paling gelap. Masa di mana fitnah Dajjal mencapai puncaknya. Di era ini, manusia tak lagi menunggu sosok Dajjal yang datang dari langit. Ia telah hadir dalam bentuk ide, sistem, bahkan kebiasaan. Ia tak lagi menakut-nakuti dengan kekerasan, melainkan meninabobokan dengan kenyamanan. Fitnah terbesar bukan lagi perang dan darah, tetapi rasa aman palsu yang membuat manusia berhenti berpikir, berhenti mencari kebenaran, dan puas dengan ilusi. Dunia menjadi panggung yang sempurna bagi tipu daya itu. Setiap agama memperingatkan tentang masa ini. Dalam Islam disebut sebagai masa ketika kebenaran seperti buih di lautan. Banyak, tapi ringan, mudah hilang. Dalam Kristen masa ini adalah The Great Deception, ketika manusia lebih mencintai kenikmatan dunia daripada kasih Tuhan. Dalam ajaran Timur, masa ini adalah Kali Yuga, zaman kehancuran spiritual
di mana kejahatan dipuja sebagai kebajikan. Semua sepakat, penipuan besar telah dimulai, dan manusia sendiri yang memeliharanya. Ciri fitnah ini bukan terletak pada kekerasan, melainkan pembalikan nilai secara halus. Orang yang menipu disebut cerdas, yang rakus disebut sukses, dan yang jujur dianggap bodoh. Di media, kebenaran dan kebohongan dipertukarkan sesuai kepentingan. Bahkan dalam hal spiritual, banyak yang menjual agama sebagai komoditas, mengubah kesucian menjadi bisnis, dan menukar ibadah dengan popularitas. Begitulah Dajjal bekerja, tidak dengan teror tapi dengan penawaran yang manis. Yang membuatnya semakin berbahaya adalah bahwa fitnah ini tak terasa seperti kejahatan. Ia diselimuti dengan teknologi, kemajuan, dan kata-kata indah tentang kemanusiaan. Manusia yang dulunya beribadah untuk Tuhan kini beribadah kepada sistem yang mereka bangun sendiri. Mereka memuja data, algoritma, dan uang, sementara nurani perlahan terkikis. Disinilah Dajjal menemukan bentuk sempurnanya, tidak dalam wujud makhluk melainkan dalam jiwa manusia yang kehilangan arah. Namun di tengah kegelapan itu, selalu ada cahaya kecil yang menolak padam. Di setiap agama selalu ada orang-orang yang masih berpegang pada nilai-nilai luhur. Mereka mungkin tampak lemah dan tertinggal, tapi merekalah yang sesungguhnya menjaga keseimbangan dunia. Karena selama masih ada satu hati yang jujur, satu doa yang tulus, dan satu jiwa yang menolak tunduk pada kebohongan, fitnah Dajjal belum menang sepenuhnya. Dunia kini berada di titik genting. Setiap manusia sedang diuji. Apakah ia akan memilih kenyamanan ilusi atau kebenaran yang seringkali menyakitkan? Disinilah batasnya ditarik, antara mereka yang terjaga dan mereka yang terperangkap dalam mimpi palsu peradaban. Dan ketika semua keindahan dunia terasa terlalu sempurna untuk menjadi nyata, saat itulah seharusnya manusia bertanya, apakah ini kemajuan atau justru puncak dari fitnah yang selama ini dinubuatkan? Setelah menelusuri berbagai tafsir dan kisah lintas agama, satu kesimpulan mulai muncul perlahan. Mungkin Dajjal bukan sekadar sosok yang menakutkan di akhir zaman, melainkan simbol dari sisi gelap manusia itu sendiri. Ia hidup di dalam hati setiap orang, dalam ego yang menolak kebenaran, dalam nafsu yang tak pernah puas, dan dalam kesombongan yang membuat manusia merasa lebih tinggi dari Sang Pencipta. Ketika Rasulullah memperingatkan tentang fitnah Dajjal, beliau bukan hanya berbicara tentang peristiwa masa depan, tapi juga tentang kondisi batin manusia yang mudah tertipu oleh keindahan dunia. Dalam setiap zaman, Dajjal menemukan caranya sendiri untuk menipu. Dulu melalui kekuasaan, kini melalui kesenangan dan teknologi. Dan selama manusia masih mencari Tuhan di luar dirinya, dalam bentuk uang, jabatan, atau pujian, maka Dajjal tidak pernah benar-benar pergi. Dalam pandangan spiritual, Dajjal dapat dimaknai sebagai ego yang menuhankan diri sendiri. Ia muncul ketika manusia mulai berkata, "Aku bisa mengatur segalanya, aku tak lagi butuh Tuhan." Disitulah fitnah sejati dimulai. Karena sejak awal penciptaan, yang membuat manusia jatuh bukanlah iblis yang menggoda dari luar, melainkan keinginan dalam dirinya untuk menjadi seperti Tuhan. Dajjal hanyalah cermin yang memperlihatkan betapa jauh manusia telah meninggalkan fitrah aslinya. Bila ditarik lebih dalam, simbol mata satu yang dimiliki Dajjal pun membawa makna spiritual yang kuat. Ia melambangkan pandangan yang timpang, melihat dunia hanya dari sisi materi, tapi buta terhadap sisi rohani. Dunia modern memuja kecerdasan, tapi melupakan kebijaksanaan. Manusia mampu menjelajah langit, tapi gagal memahami hatinya sendiri. Inilah kebutaan sejati yang menjadi ciri zaman. Kemampuan tanpa kesadaran, ilmu tanpa makna, dan kemajuan tanpa arah. Namun, bukan berarti manusia tak bisa melawan fitnah ini. Dalam setiap ajaran, selalu ada jalan keluar. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan untuk membaca ayat-ayat Al-Kahfi, sebuah simbol perlindungan dari kesesatan zaman. Dalam Kristen,
Iman yang hidup pada kasih Kristus menjadi benteng terhadap penipuan antikristus. Dalam Yahudi, kejujuran hati menjadi penuntun menuju Mesias sejati. Dalam Hindu dan Buddha, pencerahan batin dan pengendalian diri adalah senjata untuk menaklukkan ilusi dunia. Semua mengarah pada satu hal. Melawan Dajjal berarti melawan diri sendiri. Ketika manusia mampu mengakui kelemahannya, ketika ia kembali tunduk kepada sumber kebenaran yang hakiki, maka fitnah itu kehilangan kekuatannya. Dajjal hanya berkuasa atas mereka yang terpesona oleh dunia. Tapi bagi hati yang jernih, setiap tipu daya akan tampak seperti bayangan yang tak punya bentuk. Maka mungkin pertanyaan sejatinya bukanlah kapan Dajjal akan datang, tetapi seberapa banyak Dajjal yang sudah tumbuh dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan mungkin juga, akhir zaman yang ditakuti bukan tentang kehancuran bumi, melainkan tentang kehilangan kemanusiaan. Ketika manusia berhenti mencari kebenaran dan lebih memilih hidup dalam kebohongan yang nyaman. Setelah melalui perjalanan panjang memahami siapa dan apa itu Dajjal, kini kisah ini bergerak menuju sisi yang lebih terang. Sebab di setiap zaman gelap, selalu ada cahaya yang tidak padam, cahaya kebenaran, kesadaran, dan kasih yang menjadi penuntun manusia keluar dari fitnah terbesar. Kegelapan tidak pernah menang. Ia hanya tampak kuat karena manusia lupa menyalakan cahaya di dalam dirinya sendiri. Dalam Islam, Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman, mereka yang berpegang pada kebenaran akan terasa seperti menggenggam bara api. Namun, justru merekalah yang membawa cahaya sejati. Dalam ajaran Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai terang dunia, sumber kasih yang mengalahkan kebohongan antikristus. Dalam tradisi Yahudi, Mesias sejati digambarkan datang bukan dengan pedang, tetapi dengan kedamaian. Dalam Hindu, inkarnasi Wisnu sebagai Kalki akan mengakhiri zaman kegelapan dengan sinar keadilan. Dan dalam Buddhisme, pencerahan batin adalah cahaya yang menembus tirai ilusi mara. Semua berbicara tentang hal yang sama. Kebenaran selalu lahir dari dalam hati yang jujur dan sadar. Cahaya ini tidak datang dari luar, tapi dari kesadaran yang dibangkitkan. Manusia yang menyadari dirinya telah tersesat dalam ilusi akan mulai menyalakan api kecil di dalam batinnya. Api itu adalah niat untuk jujur, untuk mencintai, untuk kembali kepada nilai-nilai kebenaran yang sederhana namun abadi. Dari api kecil itu, tumbuh keberanian untuk menolak tipu daya dunia, untuk memilih kebenaran meski harus berjalan sendirian. Kegelapan fitnah Dajjal hanya dapat dikalahkan oleh cahaya pengetahuan dan keimanan. Pengetahuan bukan sekadar data dan teori, melainkan pemahaman yang lahir dari hati yang bersih. Iman bukan sekadar ritual, tetapi keyakinan yang membuat manusia mampu melihat kebenaran, bahkan di tengah kebohongan yang memukau. Ketika keduanya bersatu, manusia tidak akan mudah tertipu oleh surga palsu yang dijanjikan dunia. Cahaya itu juga bisa berbentuk tindakan kecil, membantu tanpa pamrih, berkata benar meski berisiko, atau sekadar tidak ikut menyebarkan kebohongan. Di tengah dunia yang bising, kejujuran adalah bentuk keberanian. Di tengah masyarakat yang berlomba menjadi terkenal, ketulusan adalah bentuk perlawanan. Dan di tengah fitnah yang membutakan, doa adalah nyala terakhir yang menjaga kemanusiaan tetap hidup. Mereka yang memelihara cahaya ini mungkin tampak kecil dan tak berdaya, tetapi sejarah membuktikan perubahan besar selalu dimulai dari satu hati yang tidak mau menyerah pada kegelapan. Sebab kebenaran tidak memerlukan banyak suara, cukup satu jiwa yang berani berdiri tegak di antara kebohongan. Dan jika Dajjal adalah lambang dari penipuan terbesar, maka cahaya ini adalah tanda kebangkitan manusia. Tanda bahwa fitnah sebesar apapun tidak akan mampu mengalahkan jiwa yang masih mengenal Tuhannya. Kegelapan akan selalu ada. Tapi seperti malam yang tak bisa menelan matahari, kebohongan pun tak akan mampu memadamkan kebenaran. Karena di setiap manusia yang jujur, ada secercah cahaya ilahi yang tidak bisa dipalsukan.
cahaya yang menuntun langkah manusia keluar dari bayang-bayang Dajjal menuju kesadaran sejati. Dunia telah melewati berbagai masa, dari keyakinan yang teguh menuju perpecahan, hingga akhirnya menemukan bahwa kebenaran tidak pernah dimiliki oleh satu kelompok saja. Setelah badai fitnah dan kegelapan panjang, umat manusia mulai menyadari satu hal penting, bahwa musuh sejati bukanlah perbedaan keyakinan, melainkan kebencian yang tumbuh karena kesombongan. Dajjal dalam wujud simboliknya telah memecah manusia dengan tipu daya yang halus, membuat mereka saling menuduh, saling menganggap paling benar, hingga lupa bahwa semua diajarkan untuk mencintai dan menjaga kehidupan. Setiap agama sebenarnya mengajarkan nilai yang sama, kebaikan, kejujuran, kasih, dan kesadaran. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, kasih untuk seluruh alam. Kristen menekankan cinta kasih tanpa batas. Yahudi berbicara tentang keadilan dan perjanjian dengan Tuhan. Hindu mengajarkan dharma sebagai jalan kebajikan, dan Buddha menuntun manusia menuju pencerahan melalui welas asih. Namun di tangan manusia yang penuh ambisi, pesan-pesan suci itu sering dipelintir untuk menguatkan ego kelompok. Setelah melewati masa kegelapan spiritual, beberapa pemikir lintas agama mulai membangun jembatan dialog. Mereka menyadari bahwa melawan Dajjal bukan berarti memperkuat tembok keyakinan masing-masing, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa kebenaran sejati tidak pernah bertentangan. Dalam forum-forum spiritual dunia, tokoh-tokoh dari berbagai keyakinan mulai berbicara dengan satu nada. Kita tidak sedang berperang satu sama lain. Kita sedang berjuang bersama melawan kebohongan yang membutakan umat manusia. Persatuan ini tidak berarti mencampur semua agama menjadi satu, tetapi menghormati cahaya kebenaran dalam setiap ajaran, seperti warna-warna berbeda yang berpadu membentuk cahaya putih. Demikian pula, nilai-nilai dari berbagai kepercayaan bersatu di bawah satu sumber, kebenaran ilahi. Dajjal, dengan segala tipu dayanya, hanya bisa menang jika manusia terpecah. Namun ketika hati manusia kembali bersatu dalam kesadaran, ilusi itu pun runtuh dengan sendirinya. Persatuan sejati tidak lahir dari kesamaan doktrin, melainkan dari empati. Saat seorang Muslim menolong tanpa melihat agama, saat seorang Kristen mengasihi tanpa syarat, saat seorang Hindu berbagi tanpa pamrih, dan saat seorang Buddha mendoakan semua makhluk dengan tulus, maka disitulah fitnah Dajjal kalah oleh kemanusiaan. Karena yang menumbangkan kejahatan bukan pedang, melainkan kasih yang murni. Dalam keheningan doa yang tulus, manusia mulai menemukan kembali jati dirinya, bahwa di atas semua perbedaan, mereka diciptakan dari sumber yang sama dan akan kembali kepada yang sama. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, dunia yang semula retak oleh kebencian mulai pulih perlahan. Dinding pemisah antara aku dan mereka mulai hancur, digantikan oleh satu kalimat sederhana yang menggema di hati manusia: kita adalah satu. Persatuan inilah yang menjadi kekuatan sejati melawan fitnah akhir zaman. Sebab Dajjal berkuasa di antara manusia yang saling curiga, tapi ia tak berdaya di hadapan manusia yang saling memahami. Dan mungkin kemenangan terbesar manusia bukanlah saat Dajjal dikalahkan, melainkan saat umat manusia berhenti saling menuduh dan mulai berjalan bersama dalam cahaya kebenaran yang sama. Dunia tidak pernah benar-benar berakhir dengan ledakan besar atau kehancuran yang dahsyat. Akhir zaman sejati terjadi di dalam kesadaran manusia ketika kebenaran ditinggalkan dan kebohongan menjadi kebiasaan. Namun di balik kegelapan itu, selalu ada fajar yang menunggu untuk terbit, dan fajar itu adalah kesadaran baru. Kesadaran bahwa manusia bukan musuh satu sama lain, melainkan bagian dari perjalanan yang sama menuju kebenaran ilahi. Setelah melewati berbagai fitnah, peperangan batin, dan perpecahan keyakinan, manusia perlahan menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun mendalam, bahwa Dajjal, Antikristus, Mesias palsu,
Shangkhuni dan Mara hanyalah nama-nama dari satu ujian yang sama. Ujian atas hati manusia. Selama hati itu masih mudah diperdaya oleh dunia, selama ego masih berkuasa atas cinta, maka akhir zaman tidak akan pernah berhenti berulang. Namun perubahan dimulai ketika satu demi satu manusia mulai terbangun dari tidur panjangnya. Mereka mulai mempertanyakan apa arti hidup, untuk apa kekuasaan, dan kemana arah peradaban yang dibangun atas nama kemajuan. Dari tanya yang jujur itu, tumbuhlah gelombang kesadaran yang menyebar pelan seperti cahaya di ufuk timur. Dunia tidak serta-merta menjadi suci, tapi hati manusia mulai menolak untuk tunduk pada ilusi. Dalam Islam disebutkan bahwa setelah fitnah terbesar, akan turun Isa Al-Masih untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan Dajjal. Namun di balik simbol itu, tersimpan makna spiritual yang dalam, bahwa kebenaran dan kasih sejati akan selalu mengalahkan kebohongan, sebagaimana cahaya selalu menelan gelap. Dalam ajaran Kristen pun disebutkan bahwa setelah antikristus dikalahkan, dunia akan diperbarui dengan kasih Kristus yang abadi. Dalam semua ajaran besar, titik akhirnya selalu sama. Manusia akan menemukan kembali jalan pulang. Kesadaran baru ini bukan tentang agama mana yang menang, tetapi tentang manusia yang kembali mengenal Tuhannya. Mereka yang dulunya terpecah karena tafsir kini bersatu karena kasih. Mereka yang dulu mencari Tuhan di luar dirinya, kini menemukannya dalam kedalaman jiwa. Dunia perlahan berubah bukan karena keajaiban besar, melainkan karena hati manusia yang mulai jujur. Bayangkan sebuah masa ketika manusia tidak lagi menilai dari suku, warna, atau keyakinan, tetapi dari niat dan ketulusan. Ketika doa diucapkan bukan untuk membedakan, melainkan untuk menyatukan, saat itulah fitnah akhir zaman menemukan akhirnya. Bukan dengan kehancuran bumi, tapi dengan kebangkitan kesadaran. Dunia yang dulu penuh tipu daya kini menjadi cermin bagi mereka yang telah mengenal dirinya sendiri. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari seluruh kisah ini, bahwa akhir zaman bukanlah tentang dunia yang hancur, melainkan tentang manusia yang sadar. Sadar bahwa surga dan neraka tidak hanya di akhirat, tapi juga di dalam pilihan yang kita buat setiap hari. Sadar bahwa Dajjal takkan berkuasa atas hati yang mengenal kebenaran. Ketika kesadaran itu lahir, dunia baru pun dimulai. Bukan dunia tanpa dosa, tapi dunia yang tahu cara kembali. Dunia di mana manusia tak lagi mencari Tuhan di langit atau dalam simbol, tetapi menemukannya di dalam dirinya sendiri, di tempat paling suci yang pernah ada, hati yang tercerahkan,